Bab 881 Reuni Keluarga. Sementara Honoria mempersiapkan krunya untuk perayaan terakhir, Berengar mengadakan perayaan di dalam istananya di kota Kufstein. 13 tahun telah berlalu sejak ia pertama kali bereinkarnasi ke dunia ini. Selama masa ini, banyak hal telah terjadi dalam hidupnya. Namun, meskipun terlahir kembali di tubuh baru, ia tetap menganggap keluarganya di dunia ini sama pentingnya dengan keluarganya di kehidupan sebelumnya. Hari ini adalah hari ulang tahun ibunya, dan seperti setiap tahun, ia mengundang orang tuanya dari pedesaan untuk datang ke kota untuk merayakannya. Gisela keluar dari mobil yang disediakan putranya dan memasuki halaman istana kekaisaran. Meskipun lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak suaminya turun tahta sebagai Baron Kufstein, ia menua dengan anggun, dan kecantikannya masih patut dikagumi. Sedangkan bagi Siegord, tahun-tahun itu juga baik baginya. Meskipun ia menua dengan cepat selama masa depresinya yang singkat, masa pensiunnya telah membantu menghidupkan kembali kecintaannya pada memancing dan aspek-aspek kehidupan yang lebih tenang. Setelah melihat semua pencapaian putranya, ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar cocok untuk menjalani kehidupan seorang bangsawan. Semua yang ia inginkan telah disediakan oleh putranya, sebuah villa besar dengan properti tepi danau yang dilengkapi dengan semua kemewahan modern yang dapat diimpikan siapapun. Ia memiliki staf yang terdiri dari para wanita muda untuk memenuhi semua kebutuhannya dan menghabiskan hari-harinya bersama istri tercintanya, menikmati pernikahan mereka. Berengar dan istri-istrinya berdiri di jalan masuk menunggu kedatangan orang tuanya. Meskipun Gisela awalnya membenci menantu-menantunya yang banyak karena mereka menikah poligami dengan putranya, selama bertahun-tahun ia mulai bisa menerima mereka. Namun, ketika ia menatap wanita cantik berambut merah yang dulu paling ia benci, tak ada agresi pasif seperti biasanya di mata biru wanita dewasa itu, melainkan senyum penuh kasih di wajahnya. Hal ini membingungkan Linde, yang bahkan lebih terkejut lagi ketika ibu mertuanya memeluknya erat dan membisikkan kata-kata yang mengejutkan di telinganya. "Maafkan aku atas perlakuanku padamu selama ini. Seandainya aku tahu lebih awal apa yang telah kau lakukan pada putraku, aku pasti sudah menerimamu sebagai menantuku. Meskipun aku belum tentu setuju dengan perilaku putraku yang suka main perempuan." Gisela telah menonton film The Menace of Wilskonau, dan ia terkejut mengetahui bahwa Linde lah yang menyelamatkan Berengar dari upaya pembunuhan keji Lambert. Adegan itu membuat Gisela menangis dan dipenuhi rasa penyesalan yang mendalam. Berengar juga terkejut melihat ibunya meminta maaf kepada istri kesayangannya. Hubungan kedua wanita itu memang tak pernah baik, sebagian karena perlakuan Linde terhadap Lambert. Ibunya tak hanya menyiksa anak laki-laki itu untuk kesenangan sadis, tetapi ia bahkan berselingkuh dengan kakak laki-lakinya. Bagi Gisela, seorang Kristen yang taat, hal ini tak termaafkan. Setelah melihat ibunya begitu ramah kepada Linde, Berengar tersenyum dan menghampiri Gisela, lalu membuka tangannya untuk memeluk. "Selamat ulang tahun, Ibu. Senang melihat ibu dan ayah baik-baik saja." Gisela tersenyum dan memeluk putranya beberapa saat. Sudah terlalu lama ia tak melihat bayi laki-lakinya. "Anakku, kata-kata tak mampu menggambarkan semua yang telah kau lakukan untuk keluarga dan tanah air kita. Kemanapun aku pergi, aku mendengar orang-orang mendoakan kesehatanmu dan anak-anakmu. Tak terbayangkan, anak laki-laki kecil yang sakit-sakitan yang kubesarkan akan menjadi pria yang begitu dihormati. Kapal yang kuhadiri bahkan sudah mulai mendoakanmu sebagai santo pelindung rakyat Jerman. Kulihat kau bahkan telah mengganti lambangmu lagi. Harus kuakui, ini sungguh pantas." Kain-kain yang tergantung dari gerbang menuju kompleks istana menampilkan lambang baru dinasti von Kufstein. 2 mahkota di atas kepala elang digantikan dengan lingkaran cahaya suci, dengan 1 mahkota di atasnya. Perisai di dada elang kini dikelilingi rantai yang berisi mata Horus. Ketika Berengar mengumumkan kepada dunia bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah memulihkan penglihatannya, ia mendirikan ordo kesatria baru yang menduduki peringkat tertinggi di antara semua kehormatan di kerajaan Austria. Ordo kesatria ini dinamai Ordo Mata Emas. Rantainya dimodelkan berdasarkan ordo bulu domba emas dari kehidupan lampau Berengar. Namun, alih-alih domba emas di tengahnya, rantai tersebut menampilkan piramida dengan mata Horus di dalamnya. Simbolnya mirip dengan simbol yang dikaitkan dengan Illuminati, hanya saja piramida tersebut dikelilingi oleh sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai sayap malaikat. Mulai sekarang hingga akhir zaman, kepala dinasti von Kufstein, atau dengan kata lain, kaisar yang berkuasa, akan memegang jabatan Grand Master Ordo. Ini merupakan simbol otoritas kekaisaran, sekaligus representasi dinasti von Kufstein. Kebetulan, lambang baru ini diperbarui pada bendera Austria, serta pada bendera kekaisaran Jerman. Berengar tersenyum ketika mendengar ibunya menyetujui desain terbarunya untuk simbol-simbol keluarga. Ia mengangguk setuju sebelum memuji Adela atas usahanya. Saya juga terkesan ketika Adela menunjukkan desain barunya. Ia mengerahkan seluruh tim untuk mengerjakannya. Namun,
visinya lah yang membuatnya terwujud. Gisela tersenyum dan menyapa menantu kesayangannya sebelum memeluk wanita muda itu. Adela, senang bertemu denganmu lagi. Kuharap kamu baik-baik saja. Adela menundukkan kepalanya dengan anggun ke arah Gisela, dan berbicara kepadanya dengan nada ramah. Mereka berdua selalu rukun, bahkan ketika wanita-wanita berengar lainnya tidak. Ibu, senang sekali bertemu denganmu. Bahkan setelah hampir 1 dekade, kecantikanmu masih menerangi ruangan. Kuharap aku bisa setengah awet muda sepertimu saat aku seusiamu. Gisela berbincang dengan Adela beberapa saat sebelum menyapa para perempuan lain di harem berengar. Ia juga memperkenalkan diri kepada generasi terbaru cucu-cucu berengar. Meskipun sebelumnya ia memperlakukan banyak cucunya sebagai orang luar, kali ini ia tampak jauh lebih baik kepada mereka, seolah akhirnya menerima mereka sebagai bagian dari keluarganya. Setelah mengucapkan salam, bersama Siegord, berengar memimpin jalan masuk ke istana, tempat ia telah menyiapkan pesta makan siang untuk ulang tahun ibunya. Wanita itu tersenyum lebar saat mengobrol dengan anggota keluarganya. Meskipun ia menyadari sesuatu dari sudut matanya. Selama beberapa tahun terakhir, Gisela telah mengenal banyak anak asuh berengar. Di antaranya adalah putri Priyatomara yang masih muda, yang telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik seiring berjalannya waktu. Dengan tatapannya yang selalu waspada, Gisela dapat melihat bahwa gadis itu tertarik pada putranya, yang hanya membuatnya mendesah pasrah dan menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Usia 32 tahun, dan kau masih saja menarik perhatian remaja. Apa yang akan kulakukan padamu, anakku? Gisela tidak tahu apakah berengar sudah menjalin hubungan dengan perempuan muda itu, tetapi dari cara mereka berdua saling memandang, ia tahu jika mereka belum menjalin hubungan asmara. Hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar menjalin hubungan asmara. Jelas, Gisela tidak tahu berapa banyak wanita simpanan berengar. Jika ia tahu, ia akan memarahi pria itu karena tidak bisa menahan diri. Akhirnya, perayaan ulang tahun itu berjalan lancar. Keluarga dan teman-teman mengelilingi Gisela, dan tampaknya ia akhirnya mulai menerima banyak menantu perempuannya, serta keturunan mereka yang berlimpah, sebagai anggota keluarganya. Adapun Siegord, ia memandang putranya dengan iri. Berharap ia bisa hidup seperti pria itu sehari saja. Ia sudah terlalu tua untuk menjalani gaya hidup poligami, dan istrinya tidak akan pernah menyetujuinya. Namun, ia mengagumi kemampuan berengar untuk menjaga keharmonisan para istrinya, karena mereka semua tampak lebih rukun satu sama lain dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Malam itu diakhiri dengan berbagi minuman dan bersulang untuk Gisela, yang dilakukan oleh berengar. Ia dan suaminya akan tinggal di Kufstein selama seminggu sebelum kembali ke pedesaan, di mana mereka akan kembali menjalani hari-hari mereka dalam ketenangan yang damai, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Bab 882 Kebangkitan Gerombolan Emas. Cagadai duduk di atas kuda sambil menatap dataran luas pegunungan Kaukasus dengan secercah keserakahan di matanya. Selama beberapa tahun terakhir, gerombolan emas telah menderita pertikaian internal yang sengit, dan kini, setelah bertahun-tahun berperang, ia telah naik ke posisi Han. Keruntuhan gereja Katolik memiliki konsekuensi yang sangat luas di luar benua Eropa. Untuk melawan ancaman yang semakin meningkat dari kerajaan Austria, dan kemudian Kekaisaran Jerman, Kepausan telah menggunakan kekayaannya untuk mengimpor sendawa dalam jumlah besar dari India melalui jalur perdagangan mereka dengan gerombolan emas. Sebagai imbalan atas komponen penting mesiu, gereja menukar emas, perak, dan senapan. Senjata-senjata yang kini telah dipelajari dan direplikasi oleh gerombolan emas. Namun, ketika Kepausan jatuh dan kerajaan-kerajaan Eropa tunduk kepada Reich, perdagangan yang menguntungkan ini lenyap. Menyalahkan Han sebelumnya atas bencana ini, berbagai faksi bangkit berkuasa dan membunuhnya dalam tidurnya. Sejak saat itu, terjadilah peperangan habis-habisan di dalam gerombolan emas. Dari perspektif Rusia, ini adalah hal yang baik. Hal ini memungkinkan negara-negara Rus untuk membebaskan diri dari pengaruh bangsa Mongol untuk selamanya, tetapi dari perspektif gerombolan emas, ini hanyalah bencana lain yang disebabkan oleh kebangkitan berengar. Dengan Eropa yang berada di bawah kendali Reich, Cagadai tahu ia tidak memiliki peluang untuk menang, sehingga ia mengalihkan fokusnya ke selatan. Kekaisaran Bizantium berada dalam kekacauan. Vetranis menjadi sangat tidak populer, begitu pula putra sulungnya, Quintus. Perdamaian yang mereka beli dengan gereja Katolik harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, dan meskipun tidak lunas, cukup banyak emas dan perak yang ditransfer ke Kepausan untuk melumpuhkan perekonomian mereka. Namun, itu bukan yang terburuk. Dengan menyetujui penyerahan seluruh Mesir, termasuk izin Kaisar kepada Kepausan, Bizantium telah memperburuk hubungan mereka dengan Jerman, yang Kaisarnya tampak tidak tertarik membantu mereka pulih dari keruntuhan ekonomi yang mengancam. Dengan kekalahan pasukan mereka dalam perang salib memperebutkan tanah suci, dan minimnya dana untuk membangun kembali, tanah-tanah kekaisaran Bizantium siap direbut. Maka,
Cagade menatap ke tepi tebing tempat kudanya berdiri, dan menatap tanah-tanah kerajaan Georgia dengan raut wajah tamak. Pasukan 100.000 penunggang kuda berkuda di belakangnya dan menuruni tebing. Setiap prajurit dipersenjatai dengan karabin matchlock dan pedang. Tujuan mereka sederhana, menaklukkan kerajaan Georgia dan menyerbu kekaisaran Bizantium. Setelah memandang tanah yang hendak ditaklukkannya, Cagade menarik kendali kudanya dan menuruni lereng gunung, melewati pasukannya dan mengambil posisi terdepan di kepala barisan, tempat ia bertemu dengan adik perempuannya, seorang wanita bernama Horigin. Putri Turko Mongolia itu baru berusia 18 tahun dan masih menggunakan busur dan anak panah tradisional, alih-alih senjata api yang lebih baru. Meskipun usianya masih muda, ia adalah penasihat paling terpercaya bagi saudaranya. Nalurinya lah yang meyakinkan Cagade untuk memimpin pasukannya ke selatan. Horigin adalah seorang dukun tenglis, dan sebagai bagian dari tugasnya, ia berkomunikasi dengan roh-roh dunia ini. Seringkali ia mencari mereka di alam liar untuk meminta nasihat, yang menjadi pegangan hidupnya. Roh-roh inilah yang telah memberitahunya bahwa lawan terlemah saudaranya adalah Kekaisaran Bizantium dan boneka-boneka Georgia mereka. Terlepas dari kenyataan ini, Horigin tampak tidak senang. Meskipun raut wajahnya tampak khawatir, ia sama sekali tidak tampak tidak menyenangkan. Si cantik Turko Mongolia berambut hitam legam panjang yang tergerai di sisi kiri kepalanya yang berbentuk hati. Sisi kanan rambutnya dikepang samping, memperlihatkan sisi barbarnya. Meskipun putri Turko Mongolia itu bertubuh ramping, ia juga memiliki lekuk tubuh yang indah. Meskipun begitu, tubuhnya yang indah tak mudah terlihat di balik baju zirah lamelar tebal yang dikenakannya. Jubah berlapis bulu yang ia kenakan di atas baju zirahnya pun tak membuatnya terlihat cantik. Meskipun penampilannya cantik, tak seorang pun di ketentaraan berani menatapnya dengan nafsu. Melakukan hal itu akan membuat para roh marah, atau begitulah yang ia katakan kepada mereka. Namun, saat ini, ia tak peduli dengan semua itu, dan hanya bisa menghela napas sambil menyuarakan kekhawatirannya kepada kakak laki-lakinya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, saudaraku tersayang, jika kau gagal menaklukkan Georgia dan Bizantium dalam 1 tahun, bencana besar akan menimpa rakyat kita, dan kau akan menjadi han terakhir. Aku mohon padamu untuk pergi ke utara dan menaklukkan Rus sekali lagi. Meskipun mereka telah menggulingkan kuk para pendahulumu, angin berpihak padamu, dan kemenangan sudah pasti, terlepas dari kesulitan yang akan kau hadapi dalam prosesnya. Cagade hanya meludah ke tanah ketika mendengar kekhawatiran adiknya dan sekali lagi menepisnya. Para arwah mengatakan bahwa Bizantium adalah yang terlemah, dan karena itu mereka akan menjadi yang pertama di antara penaklukannya. Ia segera menyuarakan keyakinan ini sambil menepis anggapan adiknya. Kau bilang dari semua tetangga kita, Bizantium dan boneka Georgia mereka adalah yang terlemah. Setahun sudah cukup untuk menaklukkan mereka. Lagi pula, aku tidak berniat pergi ke selatan menuju Levan. Yang kubutuhkan hanyalah Kaukasus dan Anatolia. Dari sana, aku akan menuju ke barat menuju Persia. Horigin mencengkeram tangannya dengan cemas, matanya yang gelap dan dalam. Meskipun ia tidak mengatakan apa yang dipikirkannya, ia takut akan apa yang dikatakan roh-roh itu. Jika saudaranya gagal mencapai perdamaian dalam setahun, seekor elang berkepala dua akan menukik turun dari langit barat dan melahap rakyatnya. Roh-roh itu tidak berbicara langsung, kata-kata mereka lebih seperti perumpamaan. Ialah yang harus mengartikan maknanya. Terlepas dari kenyataan ini, ia tidak pernah salah. Horigin adalah seorang perempuan terpelajar, dan ia tahu tentang situasi geopolitik terkini, setidaknya sebaik yang ia bisa pahami dalam posisinya sebagai dukun nomaden. Hanya ada satu cara untuk menafsirkan elang berkepala dua, yaitu orang Jerman. Meskipun ia tidak menyaksikan sendiri perang-perang yang dilancarkan Jerman di seluruh dunia, ia telah mendengar desas-desus dari mereka yang berdagang dengan gerombolan emas tentang ketangguhan mereka. Karena itulah ia membujuk saudaranya untuk tidak maju ke Reich. Lagi pula, gerombolan emas memang menyimpan dendam terhadap Kaiser. Tentu saja, setelah menaklukkan kerajaan-kerajaan Katolik seolah-olah mereka hanyalah koloni semut. Bahkan para penunggang kuda nomaden dari gerombolan emas pun belajar untuk takut pada Reich, dan kekuatan militernya yang dahsyat. Horigin sangat takut pada Jerman karena dua alasan, ancaman yang mereka timbulkan bagi rakyatnya, dan peringatan yang diberikan roh-roh kepadanya saat ia menjadi seorang putri. Waspadalah terhadap pria bermata emas, dia akan melahapmu. Ia belum pernah memberitahu saudara laki-lakinya tentang peringatan ini, dan ia juga tidak tahu siapa pria bermata emas itu sampai baru-baru ini. Sambil merenungkan pesan firasat buruk dari para arwah ini, Horigin merogoh salah satu tas pelanannya dan mengeluarkan sebuah buku bersampul tebal. Kata-katanya ditulis dalam bahasa Jerman dan dieja seperti ini. Alkitab Suci. Namun, Alkitab ini berbeda dari semua Alkitab lain di dunia. Sampulnya bergambar Santo Berengar yang terberkati.
Ini adalah versi terbaru dari kitab suci tersebut yang menampilkan mata emas berengar, yang konon mengandung cahaya Tuhan. Origin baru saja mendapatkan kitab ini sebagai hadiah dari seorang misionaris yang baru saja tiba di perkemahan mereka. Pria itu membagikan Alkitab secara gratis sambil berkhotbah tentang Injil dan pencapaian Santo Berengar yang terberkati, yang praktis telah menjadi kitab suci reformis mereka sendiri. Wajar saja, sebagai seorang wanita yang penasaran, Putri Turko Mongolia itu memutuskan untuk mengambil satu untuk dipelajari. Meskipun tak bisa membaca kata-katanya, ia sering menghabiskan waktunya menatap pria tampan yang terlukis di sampulnya, dan tahu dalam hatinya bahwa pria itu adalah sosok yang dibicarakan para roh. Pria bermata emas itu adalah kaisar kekaisaran Jerman, dan orang Jerman adalah elang berkepala dua yang dibicarakan para roh. Si cantik Turko Mongolia itu mendesah berat sebelum mengungkapkan isi hatinya kepada kakak laki-lakinya. Saudaraku tersayang, jika kau gagal mencapai tujuanmu dalam setahun, aku terpaksa mengungsi ke timur. Aku tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Jerman membantai rakyat kita. Aku juga tidak akan membiarkan diriku ditawan. Aku akan melakukan apapun untuk memastikan kau menang, tetapi kemampuanku terbatas. Cagadai sama sekali tidak menghiraukan ocehan adiknya. Ia yakin dalam hatinya bahwa ia akan menang, dan ia pun kembali menarik tali kekang sebelum memacu tunggangannya maju. Membuat perempuan muda itu menoleh ke belakang dengan perasaan ngeri membayangkan apa yang akan terjadi. Bab 883 menelan Rusia satu botol sekaligus. Berengar duduk di kantornya dengan segelas rum hitam rempah di satu tangan, dan cerutu di tangan lainnya. Kekaisaran Jerman menguasai perdagangan tembakau dunia, dan karena itu, banyak perusahaan bermunculan selama bertahun-tahun untuk memproduksi rokok, cerutu, dan pembungkus rokok. Dua merek produk tembakau terpopuler memproduksi produk mereka di Pulau Lindstad, yang dulu dikenal sebagai Kuba pada masa lalu Berengar. Dari semua produk yang diproduksi di pulau ini, tembakau dan rum termasuk yang paling populer. Meskipun koloni New Haven adalah kota kejahatan yang dijalankan oleh Baker Entertainment, lahan pertanian di luarnya dimiliki dan dioperasikan oleh Gunther Merchant Company. Namun, hal ini tidak menghentikan Henrik untuk mengirim anak buahnya merampas tanah penduduk asli demi kepentingannya sendiri. Karena itu, seorang ayah dan putranya menjadi dua pesaing terbesar di pasar cerutu. Berengar secara pribadi menyukai merek tembakau Gunther Merchant, tetapi itu sebagian karena ia memiliki hubungan dekat dengan pemilik perusahaan tersebut. Duduk di hadapan kaisar adalah istri kesayangannya. Linde memegang sebuah map berisi informasi yang baru saja dikumpulkannya. Si cantik berambut merah dengan lembut meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja dan menyerahkannya kepada sang pria, dengan ekspresi geli di wajahnya yang cantik. Tahukah kau, ketika kau mengusulkan kita menyuling minuman keras dari kentang dan mengirimkannya ke negara-negara Rus dengan harga fenik di taler, kupikir kau pasti sudah gila. Lagi pula, bagaimana mungkin kita bisa untung dari hal seperti itu? Namun, sekarang aku mengerti apa niatmu selama ini. Harus kuakui, bahkan aku terkesan dengan seberapa jauh kau rela bertindak untuk mengacaukan suatu wilayah. Tawa kecil tercekat dari mulut Berengar saat ia meneguk sedikit minuman keras sulingnya. Harus diakui, rencana yang ia rancang cukup mengesankan, bahkan menurut standarnya sendiri. Vodka. Sesuatu yang begitu sederhana, namun begitu merusak. Secara pribadi, saya tidak tahan dengan minuman itu, tetapi orang-orang Rusia itu kecanduan. Sama halnya di kehidupan saya sebelumnya. Selain korupsi besar-besaran yang melanda masyarakat mereka, minuman sederhana ini adalah alasan utama mereka tidak pernah mencapai sesuatu yang hebat tanpa bantuan peradaban lain. Kontribusi terbesar mereka bagi sejarah manusia adalah negara gagal yang bertahan selama ini berkat dukungan material asing dan para ilmuwan Jerman yang tertangkap. Kupikir, yang perlu kulakukan dalam hidup ini untuk mencegah Rusia menjadi negara kesatuan hanyalah menjual minuman sederhana kepada orang-orang Rus dengan harga semurah itu dan membiarkan mereka hidup sesuka hati. Dengan banyaknya vodka yang kita tegukkan ke tenggorokan mereka, mereka tidak akan pernah menjadi ancaman bagi dinasti kita. Rambut pirang stroberi milik bidadari cantik itu tergerai di udara sementara ia menggelengkan kepala pura-pura tidak setuju. Senyum nakal tersungging di bibir Linde yang ranum saat ia melontarkan komentar yang agak kasar tentang karakter kekasihnya. Cek, cek, cek. Kau bajingan yang licik, kau tahu itu. Tawa kecil terdengar di ruangan itu ketika Berengar bersandar di kursinya dan berpura-pura bersikap defensif. Ia segera menunjukkan bahwa meskipun tindakannya mungkin tidak bermoral, itu bukanlah niat awalnya. Hei, bukan aku yang mengukir senyum di wajah Adipati Agung Moskow. Aku punya rencana lain untuk Rus, tapi anakmu menghancurkannya. Jadi sekarang aku tak punya pilihan selain meracuni penduduk mereka dengan vodka yang tak sanggup mereka tangani. Alis Linde yang meruncing terangkat di dahinya yang indah saat mendengar kata-kata itu. Meskipun mungkin Berengar hanya bercanda,
ia menanggapi kata-kata itu dengan cukup serius, dan segera menginterogasi pria itu untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Anakku, apa kau menyalahkanku atas apa yang Hans lakukan pada bajingan kecil itu? Sambil menyesap rumnya, Berengar menyipitkan mata yang tak serasi itu, menampilkan ekspresi yang agak serius. Apa yang awalnya hanya candaan telah berubah menjadi pertengkaran sengit, dan ia segera menunjukkan sudut pandangnya dengan satu pertanyaan. Dari siapa lagi dia akan mendapatkannya? Linde hampir tak percaya dengan kata-kata yang didengarnya, dan segera meraih cermin meja di dekatnya, menggesernya agar Berengar bisa melihat bayangannya sendiri. Senyum percaya diri tersungging di wajah cantiknya saat ia menunjukkan siapa yang ia yakini bersalah atas tindakan kekerasan putra mereka. Saya pikir Anda sudah tahu jawabannya. Dengan anggukan kecil, Berengar menerima pernyataan perempuan itu. Ia harus mengakui bahwa ia telah memberikan contoh tertentu sebagai orang tua dan dengan demikian ikut bertanggung jawab. Meski begitu, ia menolak untuk menerima tanggung jawab penuh atas masalah ini dan segera menyela. Kurasa monster kecil itu memang mirip denganku dalam beberapa hal, tapi kau tetap punya andil dalam masalah ini. Si cantik berambut merah terus minum dari gelasnya, tak mau menanggapi pernyataan seperti itu. Baru setelah beberapa saat hening yang canggung, ia mengalihkan pembicaraan. Jadi, bagaimana kabar Kasim kecil itu? Helaan napas pelan keluar dari bibir Berengar saat ia mulai menuangkan segelas rum lagi untuk mereka berdua. Setelah menyesap dari cangkirnya sendiri, ia menjawab pertanyaan istrinya dengan nada iba. Dia remaja laki-laki androgini yang telah dikebiri dan dipaksa masuk ke kamp kerja paksa yang penuh dengan laki-laki. Laki-laki yang tidak lagi memiliki perempuan untuk dilecehkan berkat perlakuan yang diterima pelacur Prancis kecil itu. Menurutmu, bagaimana kabarnya? Aku yakin dia sangat populer di kalangan tahanan. Alih-alih seperti yang ia duga, Linde hanya terkikik bak anak sekolah setelah mendengar nasib mengerikan yang menanti Adipati Agung Moskow muda itu. Ia pun segera menyuarakan pendapatnya tentang hal itu. Dia pantas mendapatkannya setelah apa yang dia coba lakukan pada Veronica. Berengar menyesap rumnya lagi sambil mengangguk setuju dalam diam atas pernyataan wanita itu. Ia sepenuhnya setuju dengan istrinya. Tidak ada tempat bagi pemerkosa di masyarakatnya. Harga untuk kejahatan semacam itu sangat mahal di Jerman, dan Adipati Agung Moskow telah menderita karenanya. Pada saat inilah Berengar memikirkan sesuatu yang penting dan segera menyuarakan keprihatinannya. Jadi, kapan terakhir kali kamu lihat Hans? Aku merasa dia menjauhi kita sekarang karena dia kuliah. Apa kita benar-benar orang tua yang buruk? Setelah menyesap segelas, Linde mendengus sebelum mengoreksi sudut pandang Berengar. Ia mengenal putra sulungnya lebih baik daripada Berengar mengenal dirinya sendiri dan dapat dengan tepat menduga apa masalah yang menghalanginya kembali ke istana. Pertama-tama, anak itu sudah berada di usia di mana ia mulai memberontak. Jadi, saya tidak akan terkejut jika ia memiliki perasaan negatif terhadap kami. Terutama Anda, Tuan. Saya akan melakukan kampanye setiap 6 bulan sementara anak saya masih kecil. Tapi tidak, dia tidak menghindari kita, dia menghindari Ingrid. Kurasa sudah saatnya kita memulangkan perempuan itu dan membatalkan pertunangannya. Dia hanya membuat masalah bagi Hans dan anak-anak perempuannya. Kenapa kau malah menyetujui lamaran itu? Ekspresi tersinggung tampak di wajah tampan Berengar saat dia bersandar di kursinya dan merentangkan tangannya ke udara sebagai upaya untuk membela tindakannya. Anak laki-laki itu suka perempuan tua cantik berpayudara besar. Kukira mereka akan cocok. Bagaimana aku bisa tahu dia perempuan manja yang ingin membuat Hans melawan perempuan-perempuan lain? Lain kali aku bertemu anak laki-laki itu, aku akan bertanya apa yang ingin dia lakukan terhadapnya. Tapi satu hal menjadi jelas bagiku. Ingrid tidak pantas menyandang nama von Kufstein. Sedangkan Astrid, dia manis. Sungguh menakjubkan mereka berdua punya hubungan keluarga. Kilatan tajam terbentuk di mata biru langit Linde saat dia mendengar kata-kata ini, menyebabkan dia mengalihkan pokok bahasan ke hal lain sekali lagi. Ngomong-ngomong soal kekasih, apa yang akan kau lakukan pada pria? Dia praktis mengikutimu berkeliling istana seperti anak anjing sekarang. Akan lebih bijaksana jika kau memberinya anak laki-laki lebih cepat daripada nanti. Jika Darya menemukan seorang wanita dan menghamilinya sebelum kau memasukkan bayi ke dalam perut pria, konsekuensinya bisa mengerikan. Setelah meneguk minumannya dan menghisap cerutunya, Berengar menatap tajam ke arah wanita itu dengan mata yang tidak serasi saat dia menjawab pertanyaannya. Aku sudah berjanji pada anak laki-laki itu bahwa aku tidak akan menyentuh sehelai pun rambut di kepala adik perempuannya yang berharga kecuali dia mendekatiku terlebih dahulu. Dia belum berani mengajakku berhubungan intim, jadi aku akan membiarkan masalah ini sampai dia merasa siap. Aku tahu ini mungkin tak berarti banyak bagimu, tapi sebagai seorang pria, ketika aku berjanji pada seseorang, dan aku sungguh-sungguh, aku harus menepatinya. Aku tak akan memaksanya tidur di ranjangku, juga tak akan memaksakan diri.
Dilihat dari genangan air yang kulihat di luar pintuku pagi ini, kurasa dia hampir memutuskan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia hanya perlu mengulurkan tangan dan bertanya. Khawatir akan terjadi perdebatan tentang kebodohan harga diri seorang pria, Linde menelan kata-kata pilihan yang sudah ia siapkan untuk berengar dan memutuskan untuk mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih konstruktif. Dia dan Yas sepertinya akur. Aku melihat mereka berdua di dapur setiap hari. Kurasa aku bahkan pernah memergoki mereka berdua di kamar mandi bersama sekali atau dua kali. Mungkin istri Mormu bisa membantu mewujudkannya. Bukankah itu trisam impianmu? Dua wanita cantik eksotis berdada besar melayanimu bersama. Berengar menyipitkan matanya saat mendengar saran cabul wanita itu sebelum mengajukan pertanyaan yang paling langsung terlintas di benaknya. Biar ku tebak, kamu mau nonton? Senyum nakal tersungging di wajah wanita cantik berambut merah berdada besar itu sambil menjilati bibirnya dengan menggoda. Ia membungkuk di atas meja dan membisikkan kata-kata yang ia tahu akan memikat suaminya di telinga suaminya. Hanya jika kau mengizinkanku. Bab 884 Cinta Muda. Christopher berdiri di sebuah ruangan besar di Istana Kekaisaran Kufstein. Area khusus istana ini menyimpan sebuah piano besar. Ia tumbuh di rumah mewah ini sejak lahir, dan ibunya, Adela, telah memberinya perhatian dan perawatan terbaik sepanjang masa kecilnya. Jika pangeran pertama Hans dikatakan mewarisi kecerdasan ayahnya, dan sifat licik ibunya, maka Christopher dikenal karena kecerdasan dan kebaikan hatinya, yang tak diragukan lagi ia warisi dari ibunya. Saat itu, anak laki-laki itu sedang bermain piano dengan sangat mahir. Sejak usia 4 tahun, ibunya telah mengajarinya cara memainkan alat musik tersebut, dan seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang alat musik tersebut berkembang pesat melampaui usianya. Saat ia menekan tuts-tuts individual dan memainkan lagu riang ciptaannya sendiri, sesosok boneka muncul dari balik pintu, diam-diam mengamati anak laki-laki itu selagi ia bermain. Christopher awalnya tidak memperhatikannya, karena gadis itu menyembunyikan tubuh dan separuh wajahnya. Hanya satu mata biru yang mengintip ke dalam ruangan, dan mengamati anak laki-laki itu bermain piano dengan senyum puas di wajahnya. Akhirnya lagu itu berakhir, Christopher meraih segelas air yang diletakkan di meja terdekat. Ia meneguk air bening itu dan mendesah puas sebelum bersiap memainkan lagu berikutnya. Pada saat inilah, ia melihat sosok tunangannya yang masih muda dan pemalu bersembunyi di balik pintu. Dengan nada ramah dalam suara mudanya, anak laki-laki itu memanggilnya, mencoba membujuknya masuk ke ruangan. Aku melihatmu, Astrid. Apa kamu mungkin tertarik dengan piano? Gadis bernama Astrid itu langsung menggigil mendengar namanya, dan bersembunyi sepenuhnya di balik pintu. Sudah 3 tahun sejak ia datang untuk tinggal di Kufstein, dan meskipun sudah mengenal baik calon suaminya, ia masih bersikap sangat tertutup di dekat pria itu dan keluarganya. Bagi Christopher, sifat pemalu ini sungguh menarik, dan karena itulah ia memanggil gadis itu, seolah-olah ia adalah kelinci yang ketakutan, dalam upaya untuk menjalin ikatan dengannya. Kau tahu, jika kau tertarik dengan piano, aku bisa mengajarimu cara memainkannya. Dengan kedutan telinganya yang mungil, Astrid perlahan mengintip dari balik sudut dan menatap Christopher, yang memiliki ekspresi ramah di wajah mudanya. Ia perlahan muncul di ambang pintu. Gadis itu kira-kira seusia dengan Christopher, artinya ia saat ini berusia 8 tahun. Astrid sangat imut. Rambutnya panjang sewarna platinum dan matanya bulat sebiru es, wajahnya yang berbentuk hati dengan hidung mancung membuatnya tampak seperti boneka hidup yang dipahat dari porselen terbaik. Astrid mengenakan gaun yang hanya bisa digambarkan sebagai gaun bergaya Lolita Victoria yang warnanya sangat serasi dengan matanya. Hal ini semakin memberi kesan bahwa ia bukanlah makhluk hidup, melainkan boneka yang dipahat sempurna. Meskipun penampilannya menggemaskan, ia sangat pemalu, tidak mau menatap mata Christopher, malah menatap lantai sambil menggenggam kedua tangannya yang mungil di depannya. Pangeran Jerman tahu bahwa jika ia bergerak tiba-tiba, Astrid akan lari keluar pintu seperti kelinci yang melarikan diri dari kejaran coyote. Karena itu, ia perlahan-lahan bergeser ke bangku tempat ia bermain piano, dan menepuk-nepuk ruang yang telah ia buat untuk gadis itu. Ada raut ragu di mata biru es gadis itu saat ia mempertimbangkan apakah ia harus menerima tawaran Christopher atau tidak. Dengan sedikit menggigit bibir bawahnya, ia memutuskan untuk mengambil kesempatan, dan dengan hati-hati mendekati tunangannya sebelum duduk di sebelahnya. Hal ini membuat Christopher tersenyum penuh penghargaan sebelum meletakkan tangannya di atas keyboard dan menunjukkan posisi dasar agar jari-jarinya tetap di tempatnya saat memainkan alat musik tersebut. Seperti ini. Ikuti petunjukku. Christopher menghabiskan 1 jam berikutnya mengajari Astrid dasar-dasar keyboard sebelum berhenti. Ia merasa tidak bijaksana untuk membanjiri Astrid dengan terlalu banyak informasi, jadi ia tersenyum dan memuji gadis itu atas kemampuan belajarnya yang cepat. Kita cukupkan di sini hari ini. Kamu hebat. Kalau kamu terus begini,
aku yakin kamu akan segera bisa bermain seperti pemain profesional. Astrid tersipu dan mengalihkan pandangannya saat mendengar pujian itu. Christopher mengira matanya menipu ketika ia melihat senyum tipis di wajah gadis yang seperti boneka itu, sampai ia mendengar gadis itu bergumam dengan suara yang begitu pelan sehingga ia pikir ia mungkin berhalusinasi. Petik 2 titik titik titik. Terima kasih. Setelah memastikan bahwa gadis itu memang berterima kasih padanya, dan tersenyum untuk pertama kalinya yang telah dilihatnya selama 3 tahun terakhir, Christopher pun menampakkan ekspresi berseri-seri sebelum menganggukkan kepalanya dan menanggapi gadis yang malu-malu itu. Bukan masalah besar. Kapanpun kamu ingin belajar bermain, aku akan ada untukmu. Wajah Astrid memerah mendengar ini, dan tak sanggup lagi menatap mata Christopher. Karena malu, ia bergegas pergi, meninggalkan Christopher dengan senyum lebar di wajahnya yang manis. Christopher duduk diam beberapa saat sebelum Adela masuk dan mengomentari perkembangan hubungannya dengan Astrid. Aku pikir dia menyukaimu. Christopher tersadar dari lamunannya, menoleh ke arah ibunya, dan langsung berlari ke pelukannya dengan erat, sambil berteriak kegirangan. Mama! Adela sibuk bekerja akhir-akhir ini dan tidak bisa bekerja sepanjang hari. Melihat ibunya pulang begitu cepat membawa kebahagiaan luar biasa bagi anak laki-laki itu. Adela hanya tersenyum dan memeluk putra sulungnya, sambil membelai rambut pirangnya dengan lembut. Bagaimana kabar anak laki-lakiku? Apakah kamu baik-baik saja dengan tunangan kecilmu? Christopher tersenyum dan menganggukkan kepalanya 3 kali sebelum menjawab pertanyaan ibunya. Ya, dia masih sangat pemalu, tapi menurutku dia mulai bersikap hangat padaku. Adela terus memeluk putranya dan membelai rambutnya, sambil menghiburnya tentang hubungannya dengan tunangannya. Astrid gadis yang baik. Dia hanya agak pemalu. Kamu harus memastikan untuk merawatnya. Lagi pula, dia adalah tanggung jawabmu. Suatu hari nanti, kalian berdua akan menikah, dan tugasmulah untuk merawatnya. Christopher mengangguk setuju dengan kata-kata ibunya, sambil tersenyum lebar. Ia segera berjanji kepada Adela, sebuah janji yang tidak sepenuhnya ia sadari betapa seriusnya. Aku berjanji akan membuat Astrid bahagia. Adela mencium kening putranya dan melepaskan pelukannya, sebelum berlutut sehingga sejajar dengan putranya. Aku yakin kamu akan. Sekarang, ayo kita makan siang. Setelah mengatakan itu, ibu dan anak itu pergi ke dapur, sama sekali tidak menyadari bahwa Astrid telah bersembunyi di dekatnya dan mendengar janji Christopher. Jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya semerah darah. Ia telah mengenal anak laki-laki itu selama 3 tahun, dan ia termasuk orang paling baik yang pernah ditemuinya. Meskipun demikian, ia tetap menjaga jarak darinya. Itu bukan disengaja, ia hanya seorang gadis yang sangat introvert. Namun, bahkan di usianya yang masih belia, ia bisa tersentuh oleh kata-kata lelaki itu, dan merasa bahwa ia mulai jatuh cinta. Mungkin lebih baik ia mengikuti mereka makan siang. Setelah perdebatan sengit di dalam hatinya, Astrid akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko ditolak, dan berlari mengejar Christopher dan Adela, di mana mereka berdua terkejut melihatnya. Sebelum mereka sempat mempertanyakan mengapa ia mengikuti mereka, ia mengutarakan pikiran-pikirannya itu, menyadari bahwa jika ia ragu, ia tak akan bisa mengungkapkannya. Bisakah aku bergabung makan siang bersama kalian berdua? Gadis itu memejamkan mata ketika mengatakan ini dan bersiap menerima penolakan. Namun, Christopher mengejutkannya dengan berjalan menghampirinya dan meraih tangannya sebelum membawanya ke ruang makan. Ia membuka mata ketika merasakan sentuhan Christopher dan terkejut melihat ekspresi ramah di wajahnya. Dengan anggukan kecil, Christopher menerima permintaannya. Tentu saja boleh. Aku akan senang sekali makan denganmu, Astrid. Setelah mengatakan itu, Astrid tetap diam dan mengikuti Christopher dan ibunya ke ruang makan, tempat mereka bertiga makan bersama. Meskipun pendiam dan tertutup seperti biasanya, ia tidak sendirian, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan rasa memiliki yang tulus di dalam rumah tangga von Kufstein. Bab 885 membangun kembali tentara Anangpur. Jauh di dalam wilayah Kekaisaran Anangpur, terdapat sebuah pangkalan militer darurat yang didirikan oleh Korps Zeni Angkatan Darat Jerman sesaat setelah Kaisar Daryatomara merebut kembali tahtanya. Meskipun pangkalan itu tidak layak dibandingkan dengan pangkalan-pangkalan yang digunakan oleh Reich, pangkalan itu mampu memenuhi tugasnya saat ini, yaitu melatih generasi prajurit baru untuk tentara kerajaan Anangpur. Dalam sebuah undang-undang wajib militer, Darya telah membuat dekrit resmi bahwa setiap pria dewasa berusia 16-20 tahun yang mampu harus dikeluarkan dari ladang dan dipaksa untuk bertugas bersenjata. Meskipun hal itu tidak meningkatkan popularitasnya sebagai seorang pria yang baru saja naik tahta, hal itu sepenuhnya diperlukan demi kelangsungan hidup rakyatnya. Para pemuda ini sedang menjalani latihan fisik dengan metode yang telah ditetapkan oleh Angkatan Darat Jerman lebih dari 1 dekade sebelumnya. Push up, sit up, pull up, lari jarak jauh.
Semua ini adalah kegiatan yang sedang dilakukan ribuan pemuda di pangkalan militer. Meskipun ini adalah pangkalan militer Anangpur, instruktur latihannya bukan orang India, juga bukan orang Jerman. Sebaliknya, mereka berasal dari kerajaan Majapahit. Karena bahasa yang sama, Berengar meminta selir kecilnya yang cantik untuk meyakinkan ayahnya agar mengirim perwira ke kerajaan Anangpur untuk melatih rekrutan terbarunya. Lagi pula, tentara kerajaan Majapahit sudah menjalani pelatihan selama 2 tahun, dan dapat dengan mudah melaksanakan tugas ini. Para instruktur latihan Majapahit berteriak ke arah para rekrutan muda dalam bahasa Sanskerta saat mereka terus melakukan push-up untuk membangun kekuatan sehingga mereka dapat sepenuhnya mampu menghadapi konflik bersenjata di bulan-bulan berikutnya. Sementara itu, Kaisar Daryatomara menyaksikan kejadian tersebut. Ia tidak lagi mengenakan pakaian tradisional negara asalnya. Ia justru mengenakan seragam militer yang terinspirasi dari seragam yang digunakan oleh tentara India Britania selama Perang Dunia II di masa lalu Berengar. Di sisi Kaisar muda terdapat 2 jenderal yang diutus untuk mengawasi kemajuan pasukan kerajaan Anangpur, yaitu Jenderal Arnwald Gerwig dari Kekaisaran Jerman dan Jenderal Budiono dari Kekaisaran Majapahit. Kedua pria itu sedang mengajak Darya berkeliling fasilitas. Saat mereka melewati lapangan tempat para rekrutan menjalani latihan fisik harian mereka, Arnwald membahas tujuan latihan ini. Pelatihan dasar bertujuan untuk membangun kekuatan pikiran, karakter, dan yang terpenting, fisik. Selain itu, kami juga mengajarkan para prajurit untuk mematuhi semua perintah yang diberikan tanpa ragu. Kami juga mengajarkan dasar-dasar penggunaan senjata dan taktik. Karena musuh yang akan Anda hadapi dilengkapi dengan senjata api berulang, Kaisar, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah menganggap tepat untuk melengkapi prajurit Anda dengan senapan bolt action G25 sebagai persenjataan standar. Setelah para prajurit menyelesaikan pelatihan dasar mereka, mereka akan dikirim ke pelatihan khusus sesuai bakat mereka. Sebagian besar prajurit ini akan ditugaskan ke infanteri atau artileri. Kemarilah, dan saya akan menunjukkan presentasi senjata yang akan digunakan prajurit Anda dalam pertempuran. Darya menganggukkan kepalanya dalam diam saat ia mengikuti Jenderal Arnwald Gerwig ke lapangan tembak, di mana ratusan prajuritnya berbaring tengkurap, menembakkan senapan bolt action G25 mereka ke arah target baja yang berada 100 meter dari jarak tembak. Ledakan peluru 8 mm yang menembus batas suara berderak di udara saat setiap prajurit menarik pelatuk senjata mereka sebelum memasang baut dan mengisi peluru berikutnya. Setelah itu, mereka mengarahkan bidikan mereka dan menarik pelatuk sekali lagi setelah mendapatkan target. Darya terkesan dengan keberhasilan para pria tersebut dalam memukul bola, dan mengangguk puas. Arnwald melanjutkan penjelasannya sambil berjalan melewati lapangan tembak. Pelatihan menembak dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan jumlah tembakan yang berhasil dilesatkan seorang prajurit, serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Prajurit terbaik Anda akan diberikan senapan dengan optik saat mereka akhirnya dikerahkan ke medan perang, yang akan meningkatkan daya mematikan mereka secara signifikan. Darya menganggukkan kepala ketika mendengar kata-kata yang diucapkan Arnwald. Ia hanya tahu sedikit tentang mengelola pasukan, untungnya ia memiliki pengalaman di Jerman, kalau tidak, ia tidak akan pernah mampu melawan kekuatan Kekaisaran Bengal. Tur fasilitas itu berlangsung cukup lama sebelum matahari terbenam, dan Darya pun merasa lelah. Ia telah mengamati banyak hal hari ini yang tak pernah ia duga akan ia lihat. Sungguh pengalaman yang mencerahkan. Di akhir tur, Arnwald membawa Darya ke ruang makan perwira, tempat mereka membuka beberapa botol whisky Jerman dan mulai berbicara tentang kenyataan hidup. Setelah beberapa gelas minuman, ketika ketiga pria itu sudah cukup mabuk, Darya segera bertanya kepada Jenderal Majapahit tentang bagaimana bangsanya bisa bersekutu dengan Jerman. Jadi, ceritakan pada Jenderal Budiono, karena aku penasaran. Bagaimana Berengar bisa mendapatkan dukungan rajamu? Jenderal Indonesia itu menyesap whisky yang diimpor dari Reich dan mendesah lega. Raut wajahnya tampak ragu saat ia menceritakan kisah bagaimana kerajaan Majapahit telah menjual jiwanya kepada Reich. Sekitar 2 tahun yang lalu, putri kerajaan kita mengunjungi perbatasan Reich. Ayahnya, sang raja, telah menugaskannya untuk bernegosiasi dengan Kaisar Jerman mengenai pajak yang harus dikenakan kepada siapapun yang melewati Selat Malaka. Bayangkan betapa terkejutnya kami ketika ia pulang ke rumah, mengandung anak dari pria itu. Ia mengklaim bahwa Kekaisaran Jepang bermaksud menginvasi tanah kami dan menjadikan rakyat kami sasaran kekejaman yang sama seperti yang mereka lakukan di luar negeri. Rupanya ia punya bukti di tangannya, karena perempuan itu berhasil meyakinkan ayahnya untuk menyetujui tuntutan Kaisar. Selama 2 tahun terakhir, Jerman telah melatih tentara kita dan menjual senjata kepada kita agar kita dapat melawan invasi yang akan datang. Meskipun banyak bangsawan di masyarakat kita agak skeptis, mereka percaya bahwa ini adalah kebohongan yang dibuat oleh raja agar ia dapat memusatkan kekuasaan di tangannya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena tentara hanya setia kepadanya.
Alasan kami berada di wilayah Anda adalah karena Kaisar telah meminta kami membantu melatih pasukan Anda. Alasannya adalah kami dapat berkomunikasi lebih efektif dengan pasukan Anda karena kita memiliki bahasa yang sama. Tentu saja, karena sifat hubungan mereka, putri kami memutuskan untuk menerima permintaan ini, dan disinilah aku. Harus kuakui, aku terkejut dengan keberanian Kekaisaran Jepang. Mempersenjatai dan memasok Kekaisaran Bengal untuk menaklukkan seluruh anak benua. Jika permaisuri mereka tahu tentang Reich, seharusnya ia tahu mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Darya mengangguk mengerti saat mendengar ini. Kisah yang cukup menarik, dan ia terkejut Berengar belum menceritakannya sebelumnya. Meskipun ia ingat Putri Majapahit mengunjungi istana, ia tidak menyadari bahwa Berengar telah tidur dengannya selama kunjungan tersebut. Hal ini sendiri membuatnya diliputi berbagai kekhawatiran. Namun, ia segera menyingkirkan kekhawatiran itu dari benaknya dan bersiap bersulang untuk aliansi baru ini. Kepada aliansi kita, semoga tetap kuat menghadapi agresi Jepang. Dua pria lainnya saling bersulang dengan gelas mereka sebelum menenggak isinya. Meskipun Darya kesal dengan Berengar karena telah mengubah kerajaan keluarganya menjadi boneka, seiring berjalannya waktu, dan ia dibebani tanggung jawab kepemimpinan, ia akhirnya menerima dukungan Jerman, karena ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa memerintah negeri ini secara efektif sendirian. Namun, setelah mendengar Berengar telah menghamili putri kerajaan Majapahit, ia semakin khawatir akan kesucian adiknya. Dilihat dari cara Berengar memperlakukan putri-putri asing, hanya masalah waktu sebelum pria mengandung anaknya. Akhirnya, ia tak bisa berbuat apa-apa, jadi Darya memutuskan untuk minum alkohol secukupnya. Ketiga pria itu terus minum hingga larut malam hingga mereka pingsan di bar. Ketika mereka bangun keesokan paginya, mereka akan melupakan semua hal yang telah mereka bicarakan semalam. Bab 886 sedikit trolling. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin dimulai antara Jerman dan Jepang, seorang perwakilan Reich berlayar ke negara kepulauan itu dengan tujuan diplomatik. Apa tujuan kunjungannya kali ini? Tentu saja, tujuannya bukan untuk mengakhiri permusuhan. Pria yang dimaksud adalah seorang pengacara Jerman bernama Tilike Saufusen yang berasal dari kerajaan Austria, dan dia membawa sebuah tas kerja di tangannya saat kapal penumpang tersebut menuju pelabuhan Heian-kyo. Ini bukan kapal Jerman, karena kapal semacam itu tidak diizinkan berlabuh di daratan Jepang. Sebaliknya, ini adalah kapal Jiangming. Tilike telah berlayar dari perbatasan Reich ke dinasti Ming sebelum berlayar dengan kapal dagang ke Pulau Jepang. Saat berlabuh di Heian-kyo, pihak berwenang Jepang naik ke kapal untuk mencari barang selundupan atau barang ilegal lainnya. Ketika mereka melihat seorang pria Austria berambut pirang dan bermata biru duduk di kapal, mereka mulai berteriak kepadanya dalam bahasa ibu mereka. Penerjemah yang disewa Tilike pada masa dinasti Ming dengan cepat menerjemahkan kata-kata mereka ke dalam bahasa Jerman. "Kau di sana. Ada urusan apa di sini? Cepat bicara." Para petugas penegak hukum mencengkeram gagang pistol revolver mereka. Mereka jelas menunjukkan permusuhan terhadap pria Eropa itu. Sementara Tilike, ia tersenyum damai sebelum menyatakan urusannya dalam bahasa ibunya. "Saya Tilike Saufusen. Saya mewakili kepentingan gudang senjata kerajaan Kufstein dan datang ke sini untuk menyampaikan surat kepada permaisuri Anda." Para petugas penegak hukum saling berpandangan dengan bingung selama beberapa saat sebelum mereka memutuskan untuk meminta bantuan atasan mereka. Akhirnya, Tilike ditahan selama beberapa jam, di mana ia dan barang-barangnya digeledah secara menyeluruh. Baru setelah Itami secara pribadi mengizinkannya bertemu, ia diizinkan meninggalkan kantor polisi dan memasuki istana kerajaan. Di sana, ia melihat seorang wanita muda albino yang cantik duduk di singgasananya dengan ekspresi yang agak mengintimidasi di wajahnya yang cantik. Sebelum ia sempat memperkenalkan diri, Itami berbicara dengan nada berwibawa. "Harus kuakui, kaisarmu berani sekali mengirim perwakilan hukum ke kekaisaranku. Katakan padaku, apa alasanmu mengunjungi kekaisaran Jepang? Apa yang ingin kau capai dengan datang ke sini?" Tilike membungkuk hormat kepada raja asing itu sebelum mengeluarkan tas kerjanya dan membukanya. Ia menyerahkan sebuah dokumen kepada Itami dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kata-kata itu tertulis dalam aksara Jepang. Permaisuri muda yang cantik itu melirik judul dokumen itu sekilas dan merasakan amarah yang mendalam di hatinya. Meskipun marah, ia segera membaca sekilas sisa dokumen itu sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. "Apa ini semacam lelucon? Soalnya aku nggak geli." Pengacara itu mengangkat kepalanya dengan senyum percaya diri di wajahnya saat ia mulai menguraikan apa isi dokumen itu. "Saya khawatir tidak. Kaisar menuntut Anda untuk segera menghentikan produksi dan penjualan senjata Smith kakak kami yang merupakan replika domestik ilegal. Seperti yang Anda lihat dalam dokumen yang saya berikan, paten untuk senjata ini telah diajukan dan disetujui sejak tahun 1422, jauh sebelum Anda menyalin desain kami.
Jika Anda tidak patuh, kami akan terpaksa mencari ganti rugi hukum. Yang akan kami dapatkan dengan satu atau lain cara. Saya sarankan Anda menyetujui tuntutan kami, atau Anda mungkin akan menghadapi blokade di Samudra Hindia. Sesuatu yang saya yakin sekutu bengal Anda akan sangat tidak setujui. Pilihan ada di tangan Anda, tetapi saya sarankan Anda memikirkan posisi Anda sebelum membuat keputusan permanen. Mata merah Itami menatap tajam ke arah bajingan sombong dari dunia barat itu. Ia hampir tak percaya pria ini mengancamnya dengan aksi militer di wilayah kekuasaannya sendiri. Ia begitu bingung dengan perilaku ini sehingga terpaksa meminta klarifikasi dari pria itu. Apakah kamu mengancamku? Perkataan yang mereka berdua sampaikan diterjemahkan oleh penerjemah yang dibawa Tilike. Namun, ia tidak merasa takut sedikit pun saat menanggapi perkataan permaisuri Jepang. Ini bukan ancaman, melainkan janji. Jika Anda tidak menghentikan produksi dan penjualan senjata-senjata ini, yang berasal dari Reich dan masih dipatenkan oleh gudang senjata kerajaan Kufstein, maka kami terpaksa mengambil tindakan sendiri dan memblokade Samudra Hindia. Sekian yang ingin saya sampaikan. Jika tidak ada hal penting lain yang ingin Anda bicarakan, saya akan naik kapal berikutnya ke dinasti Ming. Seindah apapun kekaisaran Anda, saya tidak merasa aman di dalam wilayah Anda, jadi saya akan pamit. Anda punya waktu 30 hari untuk menjawab, yang dapat Anda sampaikan ke Kedutaan Besar Jerman di Beijing melalui perwakilan Anda sendiri. Selamat jalan, Permaisuri Itami Ryo, dan semoga sukses dengan usaha Anda. Setelah mengatakan ini, Tilike Saufusen meninggalkan istana kekaisaran Jepang dengan langkah percaya diri, membuat Itami terdiam. Jelas, kekaisaran Jerman tidak dapat memaksanya membayar mereka karena melanggar paten, tetapi mereka dapat dengan mudah mencegah kapal-kapalnya mengirimkan bantuan di masa mendatang kepada kekaisaran Bengal. Setelah mengamati surat perintah penghentian dan membaca isinya dengan saksama, Itami menemukan sebuah pesan transkripsi yang tersembunyi di dalam naskah di antara huruf pertama setiap paragraf. Setelah menuliskannya di selembar kertas, sebuah kata diikuti emotikon muncul, yang memenuhi hatinya dengan amarah yang meluap-luap. Trollololol XD. Segera setelah membaca ini, Itami merobek dokumen hukum itu menjadi dua bagian dan mengumpat sekeras yang ia bisa dalam bahasa Inggris modern. Bajingan sialan itu. Ia tak percaya Berengar tega mengirim perwakilan ke negerinya hanya untuk mengolok-oloknya. Ia tahu dari pesan tersembunyi bahwa Kaisar sama sekali tidak peduli jika ia terus memasok Gatling Gun kepada pasukan Bengal. Ia hanya memanfaatkan kebetulan bahwa mereka berhasil mengembangkan senjata yang sama sebagai cara untuk memusuhinya. Itami mengerahkan segenap kemampuannya untuk tidak memerintahkan pemenggalan kepala pengacara Jerman yang baru saja meninggalkannya. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan mendesah sedih sambil bersandar di kursinya dan menyuarakan isi hatinya dengan lantang. Julian, bagaimana caranya aku membalas bajingan licik ini? Sayangnya, Itami tidak mendapat jawaban, yang membuatnya menjambak rambut putih saljunya dengan kesal. Dengan satu atau lain cara, ia akan menemukan cara untuk membalas penghinaan ini dengan setimpal, tanpa memicu konflik bersenjata. Lagi pula, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia belum sanggup berperang dengan Reich. Setelah menyingkirkan dokumen-dokumen itu agar para pelayan membersihkannya, Itami bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke pemandian air panasnya. Setelah stres karena ulah kaisar, ia perlu berendam. Ia akan berendam selama 1 jam lagi sebelum kembali ke kamarnya. Di sana, ia akan merangkak ke tempat tidur dan berbaring dengan bantal Juliannya hingga tertidur lelap. Mungkin besok ia akan punya energi mental untuk menghadapi kekacauan ini. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin beristirahat. Lagi pula, akhir-akhir ini ia terlalu sering menggunakan cermin suci, dan itu cukup menyita konsentrasinya. Itami akhirnya tertidur, sambil memimpikannya kehidupan yang damai bersama Julian sebagai suaminya. Saat ia bangun pagi-pagi keesokan harinya, ia akan merasa segar dan siap untuk bekerja keesokan harinya. Di sana, ia akhirnya akan menyetujui tuntutan Berengar dan menghentikan produksi serta penjualan senapan Gatling. Bab 887 Uji Coba Rudal. Berengar berdiri di dalam fasilitas pengujian senjata Kufstein, yang terletak di pinggiran ibu kota. Saat itu, ia sedang digiring menuju area terlarang oleh para insinyur dari gudang senjata kerajaan Kufstein. Termasuk putra Ludwig, dan anak ajaib Jakob von Turgau, yang tampaknya merupakan perancang utama proyek senjata rahasia ini. Meskipun Berengar sibuk mempersiapkan perjalanan Honoria ke negeri di bawah sana, Jakob meminta pertemuan mendesak untuk mendemonstrasikan senjata terbaru yang telah dirancang departemennya. Lebih tepatnya, senjata ini merupakan gagasan seorang insinyur muda berbakat bernama Wen Herkune. Berengar sama sekali tidak bersemangat, malah agak kesal karena ia terpaksa meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk menyaksikan uji coba senjata baru. Hal-hal seperti itu bukan lagi tanggung jawabnya. Namun,
Jacob yakin Berengar pasti ingin melihat senjata baru ini beraksi. Meskipun demikian, Berengar tampak cemberut sambil sengaja mengancam orang-orang yang telah memaksanya datang sejauh ini. Ini lebih baik sepadan dengan. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu terbuka menuju ruangan berpelindung, tempat ia dan para ilmuwan menatap fasilitas terbuka yang luas. Apa yang disaksikan Berengar saat itu sungguh membuatnya takjub saat ia memandangi kemegahan benda besar yang telah disiapkan dan menunggu. Berengar segera menghentikan ucapannya dan mengungkapkan ketidakpercayaannya saat ia menatap senjata megah setinggi 14 meter itu. Ya Tuhan! Apakah itu roket sialan? Pemuda bernama Wenher itu tersenyum lebar ketika melihat Kaisar memasuki ruangan. Ia segera menyapa pria itu dan memastikan bahwa itu adalah roket. Ya, Kaisarku. Ini sebenarnya roket. Lebih tepatnya, ini rudal berpemandu, yang memanfaatkan panduan inersia dan radar homing aktif untuk mengunci targetnya. Ini prototipe ketiga, tetapi model fungsional pertama. Mengetahui karaktermu, Jacob berpikir kau ingin menjadi salah satu orang pertama yang menyaksikan peluncuran roket yang sukses dalam sejarah dunia kita, dan kami semua yakin kau akan menikmati hasilnya. Sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai replika visual roket V2 berada di tengah fasilitas, menunggu kesempatan untuk meledak dengan dahsyat. Berengar hampir tak percaya ketika melihat benda itu. Namun, pikirannya langsung tertuju pada berbagai kemungkinan yang dihadirkan rudal di medan perang. Di antara sekian banyak penggunaan rudal ini, dan beberapa lainnya yang akan dikembangkan di masa mendatang, adalah untuk memperkecil dan memodifikasinya agar dapat digunakan di atas kapal penjelajah dan kapal perusak. Hal ini secara efektif akan membuat kapal perangnya usang, memungkinkannya untuk mengirimkan kapal-kapal kuno tersebut ke dalam pertempuran armada yang luas dengan Angkatan Laut Jepang, sekaligus melindungi kapal induknya dengan kapal penjelajah dan kapal perusak berpeluru kendali. Meskipun masih berupa prototipe, jika peluncuran ini benar-benar berhasil, ia dapat membuka dunia peperangan baru. Dengan rudal permukaan ke udara, rudal jelajah, rudal udara ke udara, dan berbagai jenis amunisi lainnya yang dapat digunakan secara efektif melawan musuh-musuhnya. Mengapa mengirim divisi lapis baja jika Anda bisa meluncurkan rudal balistik ke benteng musuh dari rumah Anda sendiri yang aman? Berengar benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya, tetapi ada satu pertanyaan yang langsung terlintas di benaknya, yang segera ia tanyakan. Wenher, ya. Sudah berapa lama timmu mengerjakan proyek ini? Insinyur muda berbakat bernama Wenher Kune hendak menjawab dengan senyum puas di wajahnya, ketika Jacob menyela dengan jawabannya sendiri atas pertanyaan Kaisar. Meskipun agak kasar, ia adalah insinyur utama proyek tersebut, dan meskipun kontribusi pribadinya kalah dibandingkan Wenher, ia merasa paling mampu menjawab pertanyaan ini. Kira-kira 2 tahun, Yang Mulia Kaisar. Seperti yang Anda lihat, ini baru prototipe senjatanya. Namun, senjata ini menawarkan kemungkinan yang tak terbatas. Peroketan benar-benar era baru peperangan. Dengan ini, musuh kita akan terus-menerus hidup dalam ketakutan akan dijatuhkannya rudal dari langit di atas kepala mereka. Jika uji coba ini berjalan sesuai rencana, saya akan sangat menghargai peningkatan dana untuk Departemen Peroketan agar kami dapat mengembangkan berbagai macam senjata baru untuk pasukan besar Anda. Berengar masih belum pulih dari keterkejutannya karena para ilmuwannya telah berhasil menciptakan peluru kendali. Meskipun ia telah menghabiskan dana yang sangat besar selama 13 tahun terakhir untuk membesarkan dan mendanai para ilmuwan di semua bidang studi, terutama teknik, ia sendiri tidak tahu cara menciptakan peluru kendali yang fungsional dari nol. Itu adalah jalur teknik yang berbeda dari apa yang telah ia pelajari di kehidupan sebelumnya. Keberhasilan para ilmuwannya menciptakan prototipe rudal berpemandu yang berfungsi benar-benar menunjukkan betapa baiknya uang yang ia investasikan. Dengan kekayaan Reich yang hampir tak terbatas, ditambah dengan undang-undang anti korupsi yang menghukum, dana besar yang dialokasikan untuk mendanai penelitian dan pengembangan menghasilkan hasil yang cepat, terutama dengan munculnya talenta-talenta luar biasa seperti Jacob dan Wenher di setiap bidang studi. Berengar tidak lagi merasa kesal sedikit pun dan justru merasakan sedikit rasa takjub seperti anak kecil di hatinya. Roket dan rudal memang bisa menghasilkan hasil yang menghancurkan di medan perang, tetapi juga merupakan jalan menuju perjalanan luar angkasa. Meskipun ini hanyalah rudal jelajah, dengan dana yang memadai dan penelitian bertahun-tahun, ia mampu mendaratkan manusia di bulan dalam masa hidupnya. Hal ini sungguh tak terbayangkan bagi Berengar. Akhirnya, sang kaisar tersenyum lebar, menanyakan pertanyaan terpenting dalam benaknya. Tunggu apa lagi? Ayo kita nyalakan. Wenher menyunggingkan senyum yang sama tegasnya saat ia bergerak menuju tombol peluncuran. Ia memasukkan kuncinya ke dalam alat itu, yang kemudian memicu alarm yang memberi sinyal kepada siapapun di sekitar untuk meninggalkan area tersebut. Setelah semua orang aman, ia menyingkir dan menanyakan pertanyaan yang paling ingin didengarnya kepada Berengar. Kaisar, apakah Anda akan melakukan penghormatan itu?
Berengar merasa seperti dia akan mati bahagia setelah mendengar ini, dan karena itu dia segera memulai hitung mundur sebelum menekan tombol. Lepas landas. Setelah mengatakan ini, ia menekan tombol dengan tinjunya, menyebabkan rudal itu menyala. Pembakaran propelan, yang merupakan campuran etanol dan oksigen cair, melemparkan rudal itu ke udara dan keluar dari keretanya, yang diarahkan ke arah pegunungan Alpen di dekatnya. Setelah menembak, rudal itu menggunakan radar homing aktifnya untuk mengunci sebuah tank Panther yang terbengkalai, yang berada sekitar 320 km di dalam pegunungan. Ledakan dahsyat hulu ledak berisi amatol seberat 1000 kg itu menciptakan ledakan dahsyat yang tak hanya terlihat dari tempat pengujian, tetapi juga dari ibu kota Kekaisaran Jerman. Warga Kufstein menatap ke atas, ke arah pegunungan tempat ledakan terjadi, dengan takjub. Sebagai persiapan untuk acara ini, sebuah siaran radio disiarkan di seluruh penjuru Reich yang memperingatkan orang-orang sebelum uji coba, agar mereka tidak takut akan dampaknya saat terjadi. Faktanya, banyak orang telah menantikannya dengan penuh semangat, dan menyaksikan roket lepas landas ke angkasa, menuju target yang ditinggalkannya. Ruangan tempat kaisar dan semua ilmuwannya berdiri dipenuhi keheningan total selama beberapa saat sebelum mereka semua bersorak. Berengar begitu gembira dengan keberhasilan uji coba rudal tersebut sehingga ia menghampiri Jacob dan Wenher sebelum menyampaikan berita yang ingin mereka dengar. Berapapun dana yang Anda butuhkan untuk mengembangkan rudal seperti ini lebih lanjut, dan desain apapun yang Anda pikirkan, ajukan permintaan Anda, dan permintaan Anda akan dipenuhi. Bahkan, saya punya beberapa ide sendiri yang mungkin menarik bagi Anda. Mendengar Kaisar mengatakan ini, Jacob dan Wenher segera menundukkan kepala sebagai tanda hormat sebelum menanggapi kata-kata Berengar. Apapun yang Anda pikirkan, kirimkan saja ide-ide Anda kepada kami, dan kami akan dengan senang hati mewujudkannya. Yang Mulia Kaisar, atas nama Departemen Teknik Roket Gudang Senjata Kerajaan Kufstein, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang Anda luangkan di tengah kesibukan Anda untuk hadir di sini hari ini. Berengar hanya terkekeh sambil menatap ledakan di pegunungan, yang masih tampak jelas, sebelum menggumamkan kata-kata dalam benaknya. Dengan senang hati. Pada hari ini, Kekaisaran Jerman telah mengembangkan rudal supersonik fungsional pertama. Di tahun-tahun mendatang, dana tak terbatas akan disalurkan ke Departemen Teknik Roket di Gudang Senjata Kerajaan Kufstein, tempat mereka akan menghasilkan banyak desain senjata baru untuk digunakan di medan perang. Berengar sendiri akan segera mengerjakan desain kapal baru yang dapat bertindak sebagai pengawal yang tepat bagi kapal induknya. Lagi pula, kapal perang dan kapal penjelajah tempur bukanlah kandidat yang paling ideal untuk tugas tersebut. Bab 888 Penolakan Tak Terduga. Berengar duduk di bar pribadi yang ada di dalam istananya. Bartender muda yang ia pekerjakan untuk meracik minuman bersandar di tepi bar dan menatap wajah tampan sang kaisar yang sedang minum dari gelas berisi whisky gandum berusia 12 tahun. Bagian favoritnya dari pekerjaannya adalah ia bisa begitu dekat dengan sang kaisar. Saat perempuan muda nan cantik itu menatapnya, Berengar diam-diam menelan cairan berwarna kuning kemasan yang diproduksi oleh sebuah penyulingan yang sahamnya cukup banyak ia miliki. Saat ia menelan ludah, sosok wanita cantik berkulit perunggu yang luar biasa menghampirinya. Pria kini telah menjadi perempuan muda, dan meskipun sudah bertahun-tahun sejak pertama kali ia menaruh perasaan pada Berengar, ia belum pernah benar-benar mengungkapkannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, putri muda India itu tahu bahwa pria itu terbiasa dengan kebiasaan, dan karena itu, ia menenggak whisky paling nikmat yang bisa ia temukan pada Jumat malam ini. Biasanya Berengar ditemani salah satu dari sekian banyak wanitanya, dan karena itu, pria tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat untuk mendekati pria itu. Namun, malam ini ia sendirian, hanya ditemani bartendernya. Karena itu, pria tahu inilah kesempatannya untuk akhirnya mengungkapkan emosi kompleks yang ia rasakan terhadap seorang pria yang usianya hampir 2 kali lipat darinya. Maka, ia duduk di sebelah Berengar dengan senyum manis di wajahnya yang menawan. Berengar terkejut melihat pria duduk di bar, dan segera mengungkapkan keterkejutannya. Seumur hidupku, aku tak pernah berani percaya putri Anangpur yang muda, murni, dan sama sekali tak punya sifat buruk mau duduk di barku dan memesan minuman. Serius, pria, apa kau tahu apa yang kau mau? Wanita muda India itu hanya bisa cemberut saat mendengar ucapan ini sebelum menatap ke arah bartender dengan tekad yang kuat di matanya dan memesan minuman yang diinginkannya. Saya mau daiquiri kelapa, tolong. Terdengar keraguan yang jelas dalam suara gadis itu. Hal ini membuat Berengar terkekeh sambil menyesap whisky-nya lagi. Dalam hati, ia mengejek dirinya sendiri, berpikir, tentu saja, gadis kecil itu akan memesan minuman semanis buah itu. Bartender itu diam saja, dan hanya memperhatikan tatapan pria yang menatap kaisar sambil menyiapkan minuman untuk gadis itu. Setelah itu, ia memberikan minuman itu kepada tamunya sebelum mengeluarkan korek api dan sebungkus rokok, lalu memberitahu Berengar tentang niatnya. Hei bos,
aku mau merokok sebentar. Kamu nggak apa-apa, kan? Berengar hanya menganggukkan kepala dalam diam, memberi isyarat kepada wanita itu bahwa ia bebas untuk pergi. Dari raut wajah pria yang sangat cemas, ia tahu ada sesuatu yang ingin ia sampaikan secara pribadi, dan ia senang wanita yang ia sewa untuk menyajikan minuman cukup peka untuk menangkap isyarat itu. Setelah wanita muda itu meninggalkan mereka berdua, Berengar tersenyum sebelum menyesap whiskinya lagi, di mana dia segera menginterogasi anak didiknya dan mengapa dia mendekatinya pada malam yang indah ini. Jadi katakan padaku, pria, apa yang ada dalam pikiranmu? Gadis itu sedikit tersipu saat menyesap minumannya. Meskipun ada sedikit rasa rum di dalamnya, rasanya masih cukup kuat untuk membuatnya merasakan efek alkohol. Pria tampak gemetar. Jelas ada sesuatu yang penting dalam pikirannya, tetapi ia tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan benar. Mungkin karena pengaruh alkohol, atau mungkin karena kecemasan yang luar biasa di dalam hatinya. Apapun alasannya, rencana panjang pria untuk merayu Berengar agar menjadikannya salah satu dari sekian banyak kekasihnya langsung sirna, saat ia dengan belak-belakan mengajukan pertanyaan yang telah mengganggu pikirannya selama berbulan-bulan. Aku menyukaimu. Maukah kau menerimaku sebagai kekasihmu? Berengar hampir menyemburkan minumannya dari mulutnya saat mendengar gadis itu begitu belak-belakan. Namun, ia hanya tersedak sedikit cairan panas yang mengotori kerongkongannya dengan kekuatannya yang luar biasa. Setelah beberapa kali batuk berat, ia meletakkan gelas whiskinya di atas meja bar, memastikan tidak ada setetes pun yang tumpah dari minuman berharga itu. Baru setelah beberapa saat ia tersadar sepenuhnya sebelum mengajukan pertanyaan yang langsung terlintas di benaknya. Agak belak-belakan, iya. Maksudku, sejujurnya pria, ada sekitar 1000 cara yang bisa kamu lakukan untuk menanyakan pertanyaan ini agar lebih romantis. Kamu tahu apa yang kamu tanyakan? Pria memancarkan kilatan polos di matanya saat ia meletakkan jari di bibir sebelum mengajukan pertanyaan lain dalam benaknya. Meskipun raut wajahnya naif, ada tekad yang kuat di wajah cantiknya. Tentu saja aku tahu apa yang kutanyakan. Apa? Bukannya kau tidak menyukaiku? Aku tahu itu tidak mungkin. Lagi pula, aku melihat caramu menatapku saat aku lewat di lorong. Maukah kau bertanggung jawab? Kata-kata terakhir yang diucapkan pria membuat Berengar pusing. Ia tidak tahu apakah gadis ini sengaja bersikap manis, atau memang begitu tulus hatinya sehingga tidak memahami isi permintaannya. Namun, satu hal jelas baginya. Gadis ini terlalu polos untuk benar-benar memahami apa yang dimintanya. Jika ia memanfaatkan kesempatan ini, bahkan ia merasa perlu dikurung. Karena itu, ia menyesap whiskinya lagi sebelum menjawab permintaan gadis itu. Kau bisa membuatku jantungan kalau terus begini. Aku harus bertanya. Kau tahu apa isi permintaanmu, kan? Mungkin karena gadis itu baru pertama kali menenggak minuman keras dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi begitu mendengar pertanyaan Berengar, Putri Anangpur langsung teringat kembali beberapa tahun sebelumnya ketika ia menyaksikan Berengar menerima pesan minyak dari istri-istrinya di kamar haremnya. Pipinya langsung memerah lebih merah saat ia memalingkan muka dan mengangguk dalam diam. Suara yang ia gunakan untuk menjawabnya begitu samar sehingga Berengar praktis tidak mendengarnya. Maksudmu hal-hal nakal? Berengar memandangi ekspresi manis perempuan muda yang baru saja beranjak dewasa ini, dan merasa seolah-olah polisi akan menyeretnya keluar dari penjara. Ia memiliki hasrat yang kuat untuk melindungi gadis ini, sekaligus hasrat untuk mempermainkannya. Mungkin karena konflik batin inilah ia mengambil langkah selanjutnya. Setelah menghabiskan minumannya, Berengar menghampiri pria dan mengejutkan perempuan muda itu dengan mencengkeram dagunya dan mengecup bibirnya dengan kecupan kekanak-kanakan. Meskipun jantung pria berdebar kencang, ia memalingkan muka, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bahkan tak menyadari bahwa ciuman yang diterimanya jauh dari kata penuh gairah. Namun, kata-kata Berengar selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Kamu masih terlalu muda. Kamu bahkan tidak bisa mencium pria dengan benar tanpa merasa takut. Maksudku, kamu mungkin sudah dewasa sekarang, tapi mentalmu masih seperti anak kecil, dan aku tidak akan memanfaatkan kenaifanmu. Aku tidak akan bisa menerima diriku sendiri jika aku melakukannya. Jika suatu hari nanti kau sepenuhnya menyadari kedalaman permintaanmu, dan kau masih ingin menjadi simpananku, aku akan dengan senang hati mengizinkanmu masuk ke haremku. Namun, kau perlu sedikit lebih dewasa sebelum itu menjadi kemungkinan. Aku tidak punya waktu, maupun kesabaran untuk menghibur seorang anak. Pria langsung menangis terseduh-seduh setelah mendengar penolakan Berengar dan bergegas pergi. Meskipun jantungnya berdebar kencang, ia juga dipenuhi keputusasaan. Sementara itu, bartender datang tepat waktu dan melihat gadis itu berlari sambil berlinang air mata. Ia segera menghampiri konter dan menuangkan segelas whisky lagi untuk Berengar sebelum berkomentar tentang apa yang baru saja dilihatnya. Sial, itu brutal sekali. Aku tak pernah menyangka akan melihat hari di mana kau menolak seorang putri cantik.
Aku jadi penasaran. Kenapa kau menolak pria? Berengar menyeringai percaya diri saat mendengar ini sebelum menjawab pertanyaan wanita muda itu. Dia masih muda, dan aku tidak terburu-buru mencari simpanan lagi. Ketika pikirannya sudah matang, dan karakternya sudah terbentuk, aku yakin dia akan menjadi wanita muda yang baik. Saat ini, pria hanyalah seorang anak kecil, meskipun secara fisik dia sudah dewasa. Bahkan aku sendiri terlalu berhati nurani untuk merusak kepolosan seperti itu. Jawaban ini hanya membuat bartender itu terkekeh. Ia tak pernah tahu apa yang dipikirkan pria itu. Bab 889 merancang kapal penjelajah rudal terpandu. Berengar berdiri di ruang perang yang terletak di dalam istana kekaisarannya sambil menatap peta yang menggambarkan perang yang sedang berlangsung di Subenua, India. Di sudut ruangan, seorang agen intelijen memecahkan kode pesan yang dikirim oleh agen lapangan mengenai pergerakan tentara Bengal. Mereka menggunakan mesin Enigma untuk menerjemahkan transkrip tersebut dengan benar sebelum menyerahkannya kepada Kaisar. Setelah melihat berita ini, Berengar menghela napas sebelum mengeluarkan tongkat panjang yang digunakannya untuk mendorong potongan-potongan kayu yang melambangkan tentara Benggala dan sekutu Jepang mereka ke tempatnya. Tentara Benggala telah bergerak ke wilayah dinasti Gangga di timur, dan dalam waktu 3 bulan, mereka berhasil merebut wilayah tersebut. Saat ini, pasukan mereka telah terbagi menjadi 2 pasukan, satu bergerak menuju dinasti Kakatiya sementara yang lain bergerak maju ke wilayah milik Chandrapur. Bagi Berengar, yang telah menaklukkan seluruh Eropa, ia tahu betapa mudahnya pasukan semi-modern menginjak-injak dinasti abad pertengahan. Karena itu, ia sungguh terkejut bahwa mereka membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk mengalahkan Sungai Gangga. Jika ia berada di posisi Asa, ia akan menyelesaikan penaklukan tersebut dalam hitungan minggu. Ini bukan satu-satunya berita yang ia terima dari operator radio. Setelah memindahkan bagian-bagian yang mewakili Angkatan Darat Bengal ke posisi terbarunya, ia beralih ke Samudra Pasifik, tempat ia memindahkan beberapa kapal yang mewakili Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Tampaknya mereka mulai menjalin kontak dengan wilayah yang dulunya dikenal sebagai Filipina di masa lalunya. Informasi terbaru tentang Angkatan Laut Kekaisaran Jepang membuktikan bahwa mereka memiliki beberapa kapal perusak di armada mereka. Meskipun mereka sama sekali tidak memiliki kapal perang yang lebih besar, untuk sementara waktu Jepang telah mampu memproduksi beberapa kapal baja kecil, meskipun kemampuan radar dan sonar mereka masih belum diketahui. Kapal-kapal perusak ini saat itu tidak menjadi masalah bagi armada ke-6 Berengar, yang ditempatkan di pangkalan Angkatan Laut Udara Jerman di Singapura. Namun, keberadaan kapal-kapal perang era antar perang sedikit mengkhawatirkan Kaisar, yang merasakan keinginan yang semakin besar untuk memodernisasi angkatan lautnya. Karena hal ini, dan perkembangan teknologi rudal terkini, Berengar memutuskan untuk mundur selangkah dari ruang operasi dan menuju kantornya. Raut wajahnya sudah cukup bagi bawahannya untuk tahu dan tidak akan menyela. Setelah menutup pintu, Berengar segera mengerjakan desain dasar kapal perang jenis baru. Ia akan menyerahkan desain-desain ini ke galangan kapalnya, tempat para insinyur maritimnya akan bekerja sama dengan Departemen Teknik Roketnya untuk menciptakan kapal penjelajah berpeluru kendali yang sempurna. Di masa lalunya, Amerika Serikat mulai memproduksi kapal penjelajah berpeluru kendali tak lama setelah Perang Dunia II, namun, kapal-kapal ini berukuran besar dan kikuk, dilengkapi dengan senjata-senjata besar dan rudal permukaan ke udara. Kapal-kapal ini pada dasarnya hanyalah kapal penjelajah berat yang dimodifikasi dari Perang Dunia II, meskipun Berengar dapat mengikuti jejak ini dengan kapal penjelajah tempurnya yang berat dan besar, pada akhirnya desainnya bukanlah yang ia inginkan. Bagaimanapun, kapal-kapal perang besar itu tetap berperan dalam perang yang akan datang melawan Kekaisaran Jepang. Intinya, yang diputuskan Berengar untuk digunakan sebagai basis bagi kelas baru kapal penjelajah peluru kendalinya, yang dimaksudkan untuk bertindak sebagai pengawal kapal induknya, adalah kapal penjelajah kelas Leai, yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Vietnam di masa lalunya. Ini adalah kapal perang bertenaga uap, dengan 2 turbin uap, 2 poros, dan 4 ketel uap. Kecepatannya yang impresif mencapai 32 knot, dengan jangkauan yang bahkan lebih impresif, yaitu 8.000 mil laut. Meriam-meriam besar dari kapal perang sebelumnya telah dilucuti seluruhnya, sehingga kapal ini menjadi jauh lebih ringkas dengan panjang keseluruhan 162 meter. Berengar merancang kapal ini untuk memanfaatkan perkembangan terbaru negaranya di bidang sensor dan sistem pemrosesan, termasuk radar pengendali tembakan rudal. Persenjataan kapal ini meliputi 2 rudal permukaan ke udara, 4 rudal anti kapal, 1 sistem rudal anti kapal selam, 6 tabung torpedo, dan 2 sistem pertahanan titik yang dimodelkan berdasarkan meriam M61 Vulcan. Meskipun kapal itu sama sekali tidak memiliki teknologi era perang dingin seperti sistem komputer dan sistem kendali senjata, Berengar belum menemukan teknologi tersebut. Akibatnya, sebagian besar senjata ini dioperasikan secara manual. Jika para ilmuwannya mengembangkan teknologi tersebut dalam 3 tahun ke depan, mereka akan dilengkapi dengan teknologi tersebut.
Brenger telah memutuskan untuk memberi nama kapal penjelajah rudal terpandu ini sebagai kapal penjelajah kelas von Lotharing, sesuai nama laksamana besar pertamanya, Emery von Lotharing, yang tetap menjadi orang yang sangat terkenal di dalam Kriegsmarine meskipun telah pensiun dari jabatan militernya dan mengambil peran politik. Segera setelah merancang kapal penjelajah kelas von Lotharing-nya, Brenger mengeluarkan selembar kertas lagi dan mulai menggambar cetak biru untuk kapal perusak berpeluru kendali. Seperti desain sebelumnya, kapal ini terbuka untuk interpretasi dari para insinyur angkatan lautnya, dan setiap perubahan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan akan diterima dengan senang hati. Jerman belum sepenuhnya beralih dari turbin uap di kapal perang. Bahkan, hingga ilmuwan Brenger menemukan tenaga nuklir, ia bermaksud agar semua kapal perangnya tetap beroperasi dengan turbin uap. Oleh karena itu, dasar untuk kapal perusak berpeluru kendali ini adalah kapal perusak kelas Charles F. Adams milik Angkatan Laut AS, yang juga digunakan selama Perang Vietnam di masa lalunya. Kapal perusak pada dasarnya adalah kapal perang yang lebih kecil daripada kapal penjelajah, sehingga kapal ini memiliki panjang keseluruhan 133 meter, seperti kapal penjelajah kelas von Lotharing. Kapal ini menggunakan 2 turbin uap, 2 poros, dan 4 ketel uap, sehingga kecepatannya mencapai 33 knot dengan jangkauan 4.500 mil laut. Layaknya kapal penjelajah rudal berpemandu yang baru saja ia rancang, kapal ini akan menggunakan sensor dan sistem pemrosesan tercanggih yang dimiliki Kekaisaran Jerman. Untuk persenjataannya, kapal ini menggunakan satu peluncur rudal ganda, yang dirancangnya untuk membawa rudal serbaguna yang mampu berfungsi sebagai anti kapal dan anti udara. Persenjataan utama lainnya di kapal ini adalah 2 meriam 5 inci yang dimodelkan berdasarkan meriam Angkatan Laut AS Mk-42. Meriam ini memiliki kemampuan anti kapal dan anti udara, sehingga ideal untuk pengawalan kapal induk. Kapal ini juga memiliki satu sistem rudal anti kapal selam, serta 4 tabung torpedo dan 2 tabung torpedo anti kapal selam. Brenger telah menandai kapal ini sebagai kapal perusak kelas Ritter von Bettinger, berdasarkan nama laksamana Reichsritter von Bettinger, yang mengalahkan Angkatan Laut Tentara Salib di pantai Naples, selama Perang Jerman Katolik. Dengan kedua kapal perang ini, Brenger merasa kapal induknya akan terlindungi dengan baik dari segala ancaman yang mungkin dilancarkan Jepang terhadapnya. Kabar baiknya adalah kapal-kapal ini jauh lebih kecil daripada kapal perang dan kapal penjelajah tempur, dan karena itu, ia dapat memproduksi lebih banyak kapal dalam waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membangun satu kapal penjelajah tempur kelas Linde. Hal ini pada dasarnya akan memungkinkan Brenger untuk menciptakan kapal perang yang cukup tepat waktu untuk menggantikan kapal perang dan kapal penjelajah tempurnya dalam grup serang kapal induknya. Tujuannya adalah menggunakan kapal induknya untuk memproyeksikan superioritas udara di langit kepulauan yang akan diserbu marinirnya, sekaligus menggunakan kapal perang dan kapal penjelajah tempur yang lebih tua untuk menghancurkan armada Jepang. Baru setelah Brenger meletakkan penanya, ia merasa yakin akan perang yang akan datang dengan Kekaisaran Jepang. Kehadiran kapal perang era antar perang membuatnya takut akan kemungkinan kehilangan kapal induk. Tidak ada yang lebih memalukan, karena kapal-kapal semacam itu dibangun dengan biaya yang sangat besar. Bahkan, ada senyum puas di wajah sang kaisar saat ia bersandar di kursinya dan menyuarakan pendapatnya. 2 atau 3 tahun lagi ketika perang ini dimulai, saya yakin Permaisuri Itami Ryo akan sangat terkejut melihat kekuatan angkatan laut saya. Mengenai apa yang harus saya lakukan dengan kapal-kapal perusak tua saya rasa mereka bisa mengawal armada dagang saya. Segera setelah mengatakan ini, ia membubuhkan stempel persetujuan pada desain-desain tersebut dan mengirimkannya ke berbagai galangan kapal angkatan lautnya. Para pembuat kapal dan insinyur misilnya lah yang akan menentukan cara terbaik untuk mewujudkan cetak biru ini. Namun, Brenger yakin bahwa dalam 1 tahun, batch pertama kapal-kapal ini akan mulai diproduksi di semua galangan kapal. Bab 890 Pilot Kecil. Hans duduk di dalam kokpit pesawat tempur pencegat Ta-152, setelah hampir 2 tahun mengikuti pelatihan pribadi dengan pilot-pilot terbaik Luftwaffe. Ia akhirnya mendapatkan sertifikasi untuk menerbangkan bukan hanya pesawat tempur pencegat Ta-152 tetapi juga pesawat pengebom Tukik Ju-87 Stuka. Saat itu, ia sedang berada di udara di atas kota Kufstein. Saat itu akhir pekan, dan karena itu, ia tentu saja mendapatkan instruksi penerbangan. Namun, hari ini bukan sekadar soal menerbangkan pesawat, melainkan bagaimana bertempur di dalamnya. Meskipun persenjataan di dalam pesawat-pesawat ini tidak dilengkapi peluru, pesawat-pesawat itu benar-benar pesawat militer. Fakta bahwa seorang anak berusia 12 tahun menerbangkan salah satu mesin perang ini saja sudah cukup mengesankan, dan hanya mungkin terjadi karena jabatan ayahnya. Pangeran pertama Kekaisaran Jerman telah mendapatkan reputasi yang menakutkan di kalangan pilot Luftwaffe. Anak laki-laki itu memiliki bakat alami untuk terbang, dan karena itu, ia telah menembak jatuh banyak pesawat dalam simulasi pertempuran. Saking hebatnya, bahkan pilot pesawat tempur Luftwaffe yang paling berpengalaman pun tidak berani melakukan dogfight dengan anak laki-laki itu. Namun,
hari ini ia akan berhadapan langsung dengan instrukturnya, yang merupakan salah satu orang pertama di dunia yang pernah menerbangkan pesawat. Keduanya lepas landas bersamaan dari lapangan terbang, dan kini saling mencari di ketinggian yang sangat tinggi. Di antara awan, Hans menatap melalui kacamatanya, tetapi tidak dapat menemukan targetnya. Pangeran muda itu tak menyadari bahwa ia telah terlihat oleh instrukturnya, yang datang dari belakangnya. Baru setelah ia melihat ke bagian belakang kokpit, ia menyadari pesawat lawan membuntutinya. Instrukturnya sedang mengejar, dan semakin mendekat. Saat ia mengirim pesan radio, "Kau dalam bidikanku, pertempuran akan berakhir." Maka, Hans mulai memutar pesawatnya di udara dengan harapan dapat menghindari penglihatan optik instrukturnya. Hans belum pernah kalah dalam simulasi pertempuran udara sebelumnya, dan ia tidak berniat melakukannya sekarang. Tepat ketika instrukturnya hendak mengunci target, Hans memutuskan untuk mengambil risiko dan langsung menarik joysticknya, menyebabkan pesawatnya melesat vertikal ke angkasa dengan cepat. Ia dapat mendengar kata-kata instrukturnya sambil mengumpat Hans melalui radio. "Persetan." Setelah mengatakan ini, pria itu segera mengikuti Hans ke angkasa, tahu persis apa yang ingin dilakukan anak itu. Ia mulai memperingatkan sang pangeran, sementara mereka berdua melesat vertikal dengan kecepatan tinggi, tentang apa yang akan terjadi jika ia melanjutkan kegilaan ini. "Teruskan saja seperti ini, Hans, dan kau akan terhambat. Kalau kau harus keluar dan pesawatmu jatuh, itu berarti kau harus menanggung biayanya sendiri." Hans mereli menyeringai saat ia terus terbang lebih tinggi di udara, menghindari pandangan mata instrukturnya saat ia menjawab dalam satu kalimat. "Kita lihat siapa yang akan berhenti duluan." Meskipun ada risiko bukan hanya hancurnya pesawat mereka tetapi juga kemungkinan kematian, baik Hans maupun instrukturnya tidak berhenti, dan kedua pria itu terus terbang vertikal di udara, hingga mesin mereka mati. Baling-baling kedua pesawat mati secara bersamaan, dan moncong pesawat menukik vertikal ke tanah. Saat keduanya terjun bebas, sang instruktur mati-matian berusaha menyalakan mesinnya, karena khawatir ia akan dianggap bertanggung jawab atas hancurnya pesawatnya. Namun, Hans punya tujuan berbeda. Sistem optik elektrik di pesawatnya sejajar sempurna dengan ekor instrukturnya, sehingga ia dapat memastikan pembunuhan itu. Dengan nada angkuh, anak laki-laki itu berbicara melalui radio. "Aku sudah mengincarmu." Setelah mengatakan ini, pertarungan sengit dimenangkan oleh Pangeran Cilik. Namun, sang instruktur memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan saat ia mengumpat ke radio. "Wah, kekhawatiranku lebih besar daripada kompetisi bodoh ini." Setelah mengatakan ini, ia akhirnya berhasil menghidupkan mesinnya. Saat baling-balingnya mulai bekerja dengan cepat, ia berhasil menyelamatkan pesawatnya, sekaligus menghindari kesalahan fatal. Sementara itu, Hans berusaha sekuat tenaga untuk menyalakan mesinnya, tetapi tetap saja, mesinnya terus mati. 1000 kaki menjadi 500 kaki, dan 500 kaki menjadi 200 kaki. Sang pangeran muda dapat mendengar suara teriakan instrukturnya yang memberinya perintah saat ia mati-matian mencoba menyalakan mesinnya. "Hans, keluar. Sekarang." Namun, Pangeran Jerman terlalu keras kepala untuk mematuhi perintah ini, dan tepat ketika pesawatnya jatuh dengan cepat dari langit pada ketinggian 100 kaki, ia berhasil menyalakan mesinnya. Dengan tarikan joystick yang kuat, Hans nyaris tak mampu menarik pesawat tepat waktu, sedemikian rupa sehingga bagian bawah pesawatnya tergelincir di dahan pohon tinggi saat ia mulai mendapatkan kembali ketinggian. Ekspresi wajah sang instruktur seperti melihat hantu. Pangeran pertama kekaisaran, kebanggaan sang kaisar, nyaris kehilangan nyawanya, semua karena ia menolak mengakui kekalahan dalam sebuah pertarungan sengit. Ia hampir tak percaya apa yang dipikirkan anak bodoh ini. Namun, faktanya tetap bahwa ia kini telah kembali mengudara, dengan satu-satunya kerusakan pada pesawatnya hanyalah goresan pada catnya. Helaan napas lega terdengar dari radio, sebelum sebuah suara kekanak-kanakan berbicara. "Wah, hampir saja." Kendati dalam keadaan aman dan sehat, sang instruktur menatap upaya pangeran yang nyaris bunuh diri untuk meraih kemenangan, dan mendesah berat sebelum mengungkapkan pikirannya keras-keras. "Ayahmu akan membunuhku." Pernyataan ini membuat Hans tertawa kecil di depan mikrofon, dan meskipun sang instruktur tidak menganggapnya lucu, kata-kata anak itu selanjutnya membuatnya ketakutan setengah mati. "Tenang saja. Ayahku tidak akan membunuhmu, tapi ibuku. Siapa tahu seberapa jauh dia akan berusaha melindungi bayi laki-lakinya yang berharga." Sebuah gambaran indah muncul di benak sang instruktur saat ia terus terbang di samping Hans. Ia pernah mendapat kehormatan bertemu langsung dengan Kaiserin kedua. Ia harus mengakui, meskipun Linde telah melahirkan 5 anak, ia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya seumur hidup. Senyum menawan di wajahnya yang tanpa celah sudah cukup untuk membuat pria manapun mempertaruhkan nyawa mereka, hanya untuk melihatnya sekilas. Namun,
Ia tak pernah menyangka bahwa di balik kecantikannya yang tanpa celah itu terdapat pikiran sadis yang tak segan-segan melakukan penyiksaan paling brutal sebagai aksi balas dendam atas nama keluarganya. Membayangkan hal semacam itu saja sudah merupakan ajaran sesat bagi seorang pria yang secara kiasan memuja Linde von Kufstein seolah-olah dia adalah dewi kekaisaran Jerman. Oleh karena itu, responsnya jauh dari rasa takut yang diharapkan Hans. Takut pada ibumu. Kau pasti bercanda, Kaiserin adalah malaikat pelindung Reich. Bagaimana mungkin dia begitu haus darah? Namun, Hans hanya menghela napas dan menggelengkan kepala sebelum menatap kota di bawahnya. Apakah hanya dia di dunia ini yang menyadari betapa menakutkannya ibunya? Bahkan ayahnya sendiri tampaknya tidak mengerti betapa menakutkannya wanita itu. Untungnya, ibunya sangat mencintai ayahnya, kalau tidak, Hans hanya bisa membayangkan konsekuensi yang akan dihadapi ayahnya jika Linde pencemburu. Akhirnya, ia memutuskan untuk diam saja, tetapi sang pangeran memikirkan satu kalimat sederhana. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.